Sebuah malam kelam di tengah kebun bambu, jauh dari keramaian, menjadi saksi bisu dan sebuah kejahatan yang tak pernah direncanakan. 4 pemuda dalam kepanikan, satu nama mengendalikan semuanya. Doni. Apa yang terjadi setelahnya? Apakah ini hanya kematian? Atau permulaan dari kutukan tak terlihat? Saksikan babak paling mencekam dari kisah ini di episode berikutnya. Malam itu, Doni, Ferry, Gugun, dan Satrio akhirnya menemukan lahan kosong penuh dengan kebun bambu yang jauh dari pemukiman warga. Angin berdesir pelan di antara batang-batang bambu. Suara gesekan ranting terdengar menyeramkan, seakan-akan hutan kecil itu ikut mengawasi dari balik kegelapan. Mereka menyeret tubuh Ana yang terbungkus plastik besar ke tengah lahan-lahan tersebut. Dengan tangan kotor dan nafas terburu, mereka mulai menggali dengan alat yang mereka bawa dari rumah orang tua Ana dan beberapa potongan bambu seadanya. Kebun bambu di sekitar mereka menjadi saksi bisu malam itu. Tanah lembab terbelah menciptakan sebuah lubang yang mereka niatkan sebagai kuburan bagi gadis malang itu. Ketika lubang selesai, mereka bersiap menurunkan tubuh Ana. Namun tiba-tiba, Ana bergerak. Plastik besar yang membungkusnya berguncang hebat, diiringi suara lirih jeritan minta tolong yang teredam rapat. Suara itu sayup, namun jelas bukan ilusi. Tali simpul yang membelit tubuhnya membuat ia sulit bergerak, hanya bisa meronta di dalam jeratan plastik. Don, gerak-gerak mayatnya, Don. Teriak Ferry panik. Jangan-jangan masih hidup nih cewek. Timpal Gugun dengan wajah pucat. Namun Doni tak kehilangan akal. Dengan wajah garang, ia menatap mereka bertiga. Hei, kalian bertiga, jangan diam aja, pegangin nih perempuan. Daripada kita kena masalah, lebih baik kita habisi sekalian. Don, bukannya jadi tambah masalah kalau dia beneran kita habisi. Jawab Ferry. Kalian goblok, kalau kita lepasin dia lihat muka kita. Dia lapor polisi, kelar kita. Bentak Doni dengan nada marah. Meski takut, Ferry dan Gugun akhirnya menuruti perintah. Mereka menahan bagian kaki Ana agar tak lagi bisa meronta. Melihat hal itu, Satrio ketakutan. Tubuhnya menjauh ke belakang. Sedangkan Doni, dia juga menduduki bagian dada Ana dan merobek bagian leher plastik itu mulai dari leher sampai kepala. Wajah Ana pun terlihat tampak pucat. Matanya penuh ketakutan. Tanpa ragu, kedua tangan Doni langsung melingkar di leher Ana dan mencekiknya dengan sekuat tenaga. Nafas Ana terhenti perlahan. Matanya melotot merah. Lidahnya menjulur. Tubuhnya bergetar lemah. Upaya meminta tolong sepertinya memang hal yang mustahil. Di saat itulah, ada sesuatu yang tak terlihat oleh keempat orang tersebut. Di ambang kematiannya, Ana melihat sosok kelima. Sebuah makhluk tinggi,
kekar, hitam, dengan sayap yang terbelenggu. Sosok itu berdiri diam. Matanya menatap Anna tanpa kata, seperti menunggu. Sekelebat memori datang. Anna teringat mimpinya 10 tahun lalu. Mimpi yang pernah memperingatkan bahwa suatu hari ia akan bertemu dengan sosok itu. Dan hanya dengan kalimat tertentu, ia bisa memanggilnya. Dalam sisa nafas yang sesak, Anna memaksakan lidahnya mengucapkan kalimat itu. Aku butuh pertolonganmu. Jadilah penolongku, wahai pangeran kegelapan. Selamatkan aku, jadilah pelindungku. Walaupun terputus-putus, lirih, hampir tak terdengar karena cekikan Doni. Tetapi Anna berhasil menyelesaikan kalimat tersebut. Tetapi sayang, hanya dalam hitungan detik, Anna menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, mendengar kalimat Anna, belenggu sosok kelima yang ternyata adalah iblis Mammon seakan terlepas. Sayap besar yang hitam pekat terbuka lebar. Tanduknya menjulang dan mata merahnya menyala menembus kegelapan malam. Senyum menyeringai lebar, seperti baru bebas dari rantai panjang. Iblis Mammon telah terbangun. Langit pun berubah muram. Petir menyambar. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Doni, Ferry, Gugun, dan Satrio yang sibuk menimbun tubuh Anna ke dalam lubang tak menyadari bahwa ucapan terakhir Anna telah membangkitkan iblis Mammon yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Dengan tanah yang terus mereka lemparkan ke lubang, jasad Anna lenyap di dalam kegelapan, basah dan dingin. Seiring dengan tanah terakhir menutup rapat tubuh Anna, sosok Mammon pun perlahan menghilang, meninggalkan senyum keji yang hanya sempat terlihat oleh mata Anna sebelum ajalnya. Sejak malam itu, hujan deras, kilatan petir dan kebun bambu itu menjadi awal kebangkitan dari iblis Mammon yang akan membalas pembunuhan Anna.